anak itu juga prioritas dalam hidup kita. Semua yang kita kerjakan berdua, pekerjaan, pelayanan dan sebagainya itu juga ada sumbangsi untuk legacy, warisan yang akan kita wariskan buat anak-anak kita. Jadi sebenarnya nggak ada pasangan yang kaku gimana gitu, cuma harus cari cara yang pas, yang tepat gitu. Timingnya yang tepat, cara penyampaiannya tepat. Aku ya, oke. Gimana sih sikap kita kalau kita mengetahui hal-hal yang kita nggak sukai tapi setelah menikah, dan padahal sebelumnya nggak pernah tahu nih kayak gimana. Jadi kayak sesuatu yang muncul baru ketika sudah menikah. Topengnya kebuka semua ya. Iya. Gimana Mi? Tunggu dulu, ini tapi masalahnya tuh terbukanya ini separah apa, seburuk apa gitu. Bisa ditoleransi atau tidak? Iya. Kalau misalnya dalam tahapan kayak tadi saya bilang, mungkin waktu pacaran lu nggak tahu kalau dia tuh ternyata orangnya jorok gitu, lu nggak tahu ternyata dia orangnya berantakan. Nah itu satu hal yang masih bisa kita tolerir kan. Dirubah atau tidak tadi bisa dibilang nggak mungkin dirubah karena itu sudah bawaan, tapi bisa diminimalisir dengan cara rapiin, kalau nggak rapiin buang, nah gitu. Ya, nah Diancam. Cari barang ini di mana ya, nggak tahu, cari ini sendiri, siapa suruh berantakan, nah gitu. Kalau hal-hal seperti ini kan masih bisa ditolerir ya, masih bisa diatasi dong dengan kita dikasih hikmat ya kan itu. Tapi kalau hal itu sangat buruk, misalnya sampai hal-hal yang mungkin sudah berkaitan dengan moral atau mungkin kelainan, ada kelainan jiwa gitu ya. Nah itu kan hal yang udah agak istilahnya ekstrim lah ya. Itu mungkin mesti konseling, itu satu, cari bantuan dari mentor, orang yang lebih berpengalaman dari kita, orang yang lebih paham. Nah, dari situ ya cari solusinya bagaimana yang terbaik gitu. Kalau ya pastinya sih kita secara sebagai orang percaya kan tidak menyetujui yang namanya perceraian ya, tidak menyetujui yang namanya pisah. Nah, disitulah dimana kita mesti cari cara solusi yang memang terbaik gitu loh. Gimana mengatasinya tanpa menyalahi firman Tuhan, gitu sih. Contohnya seperti ini, di antara pasangan lainnya yang kita kenal, orang ini udah bebas dari narkoba, udah bersih lah istilahnya, udah puluhan tahun ngalamin itu, terus pas sebelum pernikahan juga udah tahu dan ternyata udah bersih. Nah setelah menikah, udah punya anak, tiba-tiba jatuh lagi di hal yang sama. Kok seperti ini, nggak cerita, nggak ketahuan, taunya dari orang lain. Yang harus dilakukan adalah langsung konseling, cari orang yang kadang-kadang kan pasangan itu nggak didengerin ya kalau udah berkaitan dengan hal-hal seperti itu, moral dan sebagainya. Jadi langsung hubungin polisi kalau perlu gitu kan, panggil polisi, pilihannya adalah mau dipenjara atau mau direhab, dan dia pilih direhab, break dulu sementara. Artinya bukan berpisah selamanya, tapi ada waktu perpisahan itu yang memang boleh diizinkan dengan term and condition yang berlaku gitu ya. Jadi akhirnya salah satu ya suaminya direhab sampai dia sembuh, dinyatakan sembuh, baru boleh balik. Kalau enggak nanti akan takut lagi. Istilah masa tenang kan? Ya ada masa tenang lah, rehat. Nah, jadi ada masa rehat. Nah setelah dinyatakan sembuh dan sebagainya, yang harus dilakukan oleh istrinya bukannya dia, aduh trauma nih, dia nggak boleh sendirian nih, wow dia harus dijagain, mungkin seolah-olah ada kayak CCTV ngikutin, nggak juga sih. Nah gimana caranya seorang jadi pasangan itu juga menjaga supaya dia nggak jatuh di tempat yang sama gitu. Dan ya mulai cari tahu rekan-rekan yang berkualitas di mana aja, siapa aja orangnya, dia mulai cari tahu gitu. Sama kalau saya sama Irma gitu ya, untuk hal-hal yang baru yang saya baru kenal atau baru tahu,
saya terbuka nih teman-teman saya, lingkungannya saya orangnya ini orang baru, walaupun dia nggak kenal, nanti deh saya ketemuin atau saya tunjukin fotonya. Begitu juga dengan dia, tadi ketemu sama orang ini, nah orangnya seperti ini, tipikalnya seperti ini. Jadi kita pun tahu saling menjaga satu dengan yang lain. Kalau ada hal-hal yang topengnya kebuka gitu, ternyata waduh, ternyata orangnya seperti ini ya, mungkin saya sarankan untuk kita nggak ngejudge terlebih dahulu, nggak langsung menghakimi. Kenapa kamu begini, kenapa begitu? Tapi kenapa kamu tertarik dengan hal itu? Kenapa bisa seperti ini ya? Apa yang membuat kamu tuh terus mau melakukan hal itu, kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu? Kira-kira kamu pikirin konsekuensinya. Kalau buat kamu nih, contoh nih, ada orang yang lakukan hal buruk lah, sebut misalnya apa ya, klepto gitu ya, baru tahu pas nikah dia klepto gitu kan. Nah mungkin orang klepto kan nggak sadar, dia ada kelainan dalam dirinya yang dia nggak sadar bahwa dia itu klepto gitu kan. Emang dia suka aja, tapi dia kagak mau bayar gitu. Nah ketika pasangannya tahu, yang harus dilakukan adalah dia langsung jangan langsung jangan bawa ke polisi juga, tapi langsung ngobrol, ayo saya temenin kamu balikin itu barang, pergi ke sana temenin. Nah terus tanya, kamu sadar nggak konsekuensi yang buat orang yang melakukan sifat buruk, dia akan mikir gini, yang penting konsekuensinya ke saya kan, dia nggak pernah mikirin konsekuensi ke orang lain. Nah inilah yang harus diubah cara berpikirnya. Jadi kalau misalnya saya mencuri, yang dihukum adalah saya. Nah orang-orang yang melakukan kebiasaan buruk itu kebanyakan mikirin dirinya sendiri. Kita sebagai pasangan harus kasih tahu, itu konsekuensi kamu udah pasti terima, tapi kamu tahu nggak konsekuensinya buat saya, buat anak-anak dan yang lainnya. Contohnya, kalau kamu klepto, berarti pasangannya juga akan dikenal sebagai keluarga klepto, anaknya juga, dan sebagainya, dan seterusnya. Bahkan keluarga besarnya juga akan kena dan sebagainya. Aib itu dari satu orang menyebabkan banyak hal. Kayak firman Tuhan lah, Nama baik. ragi senila gitu ya, kecil aja akan merusak seluruh adonan. Nah, nama baik itu sangat penting, reputasi itu penting. Karena itu kan firman Tuhan juga di Amsal bilang, nama baik lebih penting daripada menara yang kokoh. Gitu. Artinya ketika nama seseorang itu jelek, dia akan merentet, jadi kayak domino efek dalam rentetan keluarga. Nah, jadi setiap kali lakukan tindakan dan kita kenal pasangan kita punya hal buruk, coba tanya dulu, itu konsekuensinya dia udah pasti terima, tapi konsekuensi buat orang lain yang ada di sekeliling kamu apa? Biarkan dia berpikir. Contoh kalau dia misalnya kena kendala hukum, dia di penjara, nah berarti istrinya makan apa? Harus bekerja lagi, anaknya ngapain? Nah harus pikirkan terus seperti itu. Coba digali dengan lewat pertanyaan. Jadi kalau misalnya boleh disimpulin, kalau kita tahu perubahan yang terjadi setelah nikah, yang pertama kita nggak langsung judge, yang kedua kita lihat dulu apakah masalah ini bisa ditoleransi atau enggak. Kalau misalnya bisa, tinggal diomongin. Kalau misalnya enggak, itu kita cari dukungan orang lain. Kira-kira apa sih yang bisa bantu kita, gitu ya, Bu. Ini kita sampai di pertanyaan terakhir. Ya. Tadi sempat disinggung juga nih sama Ci Irma tentang konteks kalau pernikahan Kristen itu nggak boleh bercerai. Kalau ada masalah cari solusi. Kayak tadi Wacep juga udah kasih contoh kalau misalnya salah satu pasangan narkoba harus menerima dan cari solusi. Tapi di sini ada satu kasus gimana kalau misalnya salah satu pihak itu cheating, selingkuh. Itu gimana? Oh, oke. Ini Baru kita bahas ya. Kemarin. Dari sisi wanita. Ini yang cheating siapa nih? Istrinya atau suaminya nih? Oh ya, siapa aja, Bu? Detailin Satu lah ya. Kalau cewek yang nikah, kalau yang selingkuh cewek. Ya, Wah, saya ditantang ya. Ci Irma jelasin kalau misalnya suaminya cheating, gimana pendapatnya, nanti ke Wacep sebaliknya. takut ya. Karena dia udah tahu. Oke. Jawab.
Kirain udah oke mau Ini jawab. tempatnya berarti pas ya, pas terakhir. Iya. Susah ya. Udah pasti sih kita kagak berharap seperti itu. Nah, memang kalau menurut survei ya, kalau nggak salah saya pernah baca gitu di artikel ada cheating itu selalu kebanyakan peranan pria, 78% peranan prianya. Dan selalu pria yang jadi biang keroknya gitu. Akar permasalahannya selalu prianya yang banyak hal. Nah, terus faktor-faktornya apa aja banyak banget tuh. Salah satunya sih yang paling besar lah, top 3 gitu. Komunikasi yang udah nggak langgeng, komunikasinya udah nggak bagus atau nggak sehat, selalu cekcok, nggak ada komunikasi yang tadi salah satu yang kita bahas gitu kan. Faktor komunikasi yang merusak keluarga itu akhirnya suami cheating. Nah, faktor yang kedua adalah masalah yang namanya tekanan keluarga. Entah tekanan dari istri sendiri, ataupun anak-anak, ataupun dari keluarganya keluarganya diri sendiri. Jadi karena ada tekanan, aduh gimana ya, pelampiasannya sana. Terus yang ketiga karena faktor secara internal dari sisi pria itu sendiri, ketidakpuasan secara seksual. Jadi ketika dia sama istrinya nih nggak puas dan sebagainya, dia coba cari pelampiasannya kemana ya. Dan kalau mungkin dia dengan prostitusi dan sebagainya, wah itu mungkin bahaya gitu kan, takut tertular dan akhirnya dia coba menggunakan banyak cara. Walaupun ada hal yang lain, salah satunya pornografi itu hampir sama nomor 3 dan 4 lah. Jadi karena dia suka nonton film porno dan sebagainya, akhirnya pikirannya juga terkontaminasi untuk melakukannya. Dan apalagi ketika mungkin itu kan semuanya skenario ya, dibuat-buat gitu kan. Jadi kalau film porno itu mungkin jadi membuat dia merasa, balik lagi kayak yang nomor 3, nggak sesuai dengan apa yang dia harapkan, hubungan pernikahannya ya, jadi dia cari yang lain. Nah, tapi di masa sekarang faktor wanita juga cheating lumayan banyak, tapi jumlah wanita yang cheating juga lumayan banyak. Faktornya apa aja? 3 top 3. Karena suaminya duluan cheating, itu yang paling gede. Revenge. Ya, jadi karena oke, lu cheating emangnya lu doang yang bisa, gue juga bisa, revenge, balas dendam. Yang kedua, itu faktor yang kedua. Yang tertinggi nomor 1 wanita cheating sebenarnya adalah karena masalah ekonomi ternyata. Jadi ada desakan seperti ini seperti itu, terus ngelihat ada pria yang lebih kaya ataupun lebih berada gitu kan, dan dia diiming-imingi hal yang lain, ya udahlah seperti itu. Jadi yang memotivasi wanita untuk cheating, pertama karena masalah ekonomi, keuangan, yang kedua masalah revenge tadi, balas dendam karena suaminya yang mulai duluan, yang ketiga baru yang berhubungan dengan masalah komunikasi di rumah. Jadi suaminya juga sebenarnya sih komunikasi itu salah satunya penyebabnya, balik lagi istrinya misalnya curiga, jangan-jangan suami saya begini nih, jangan-jangan ini. Nah, udah banyak pikiran negatif muncul, akhirnya baru melakukan itu, asumsi negatif. Nah, kalau misalnya kita mengatasi ada pasangan yang cheating, saya sih kalau dari sisi saya sebagai pria gitu kan, kita punya komitmen, saya pribadi punya komitmen untuk kita terus melanjutkan pernikahan, karena kita memikirkan legacy atau warisan keturunan kita sendiri. Kalau seandainya pasangan saya cheating, yang harus saya lakukan, yang benar ya, kita harus kesel pasti, marah mungkin kalau gambarin seperti itu. Kita harus bawa dia, dan diri sendiri kita berdua nih harus berhadapan dengan mentor kita, pemimpin kita, yang kita anggap bisa kita berdua dengarkan. Ada orang pemimpin tapi kita nggak mau dengerin dia, sama juga bohong. Harus ketemu dengan orang yang didengarkan. Sarannya adalah jangan ke orang tua. Nah, ini penting nih buat kamu yang punya masalah cheating, udah menikah dan salah satunya cheating, jangan bawa ke orang tua, cari orang lain, karena orang tua entah gimana akhirnya memihak. Orang tua itu akan memilih ya, dia walaupun kayak gimana gitu, walaupun ada orang tua yang bilangnya nggak memihak, dan ya pada dasarnya semua orang tua akan memihak sih gitu. Jadi pilihlah orang lain, misalnya gembala kamu, kecuali kalau
orang tua kamu gembala kamu gitu ya. Nah, jangan pilih gitu. Pilihlah orang lain yang kamu hormati, berdua hormati. Nah, sikapnya dari pasangan, kalau misalnya pasangan kamu cheating, udah pasti tuh harus ada terapi. Harus lakukan terapi, terus ada proses konseling, restitusi, ada rekonsiliasi, termasuk juga membereskan. Contohnya kalau misalnya yang cheating adalah istrinya, dia harus putusin hubungan dengan pria lain itu. Kalau misalnya yang cheating adalah pria, dia harus memutuskan hubungan dengan wanita tersebut. Nah, jadi harus berani ambil keputusan kalau mau keluarganya pulih. Baru tahap berikutnya dimulai adalah memaafkan. Bukannya oke, saya maafin kamu dulu, terus habis itu dia bisa mulai lagi, nggak bisa. Harus ada urutannya gitu. Urutannya putusin dulu hubungan dengan wanita atau pria lain itu, baru dia bisa memaafkan. Karena apa? Ada security gitu, ada rasa aman. Ketika rasa aman tercipta, baru bukan cuma wanita doang loh yang insecure, pria juga ada insecure. Jadi harus mengenal hal itu juga. Nah, konsekuensinya apa? Kamu harus balik lagi, setiap perbuatan dosa selalu ada konsekuensi. Untung kita hidupnya di zaman anugerah gitu kan. Kalau dulu mungkin kita langsung mati gitu, ditimpukin batu lah dan sebagainya gitu kan. Tapi di sini kita ada rasa, ada apa ya? Ada hubungan yang rusak, ada hubungan yang retak gitu. Nah, bagaimana harus memulihkannya pelan-pelan? Itulah dibutuhkan terapi. Libatkan istri ataupun suami pasangan ini dalam pekerjaan dan sebagainya, setidaknya dia tahu gitu kan. Jadi yang benar ya harus seperti itu sih urutannya. Ketemu orang pemimpin yang kita hormati, diusahakan jangan orang tua. Lalu yang kedua, ambil keputusan untuk memutuskan hubungan dengan wanita dan pria lain. Yang ketiga, baru memaafkan supaya muncul rasa security, rasa aman. Gitu. Bangun trust lagi dari awal. Itu sih. Dari Mami? Ya kurang lebih sama lah ya. Karena kan udah dibilang kalau sudah menikah gak ada lagi namanya yang perceraian gitu. Tapi ada satu kondisi di mana mungkin salah satu pihaknya nggak mau memperbaiki, gitu kan? Gimana kalau cuma satu doang yang mau memperbaiki tapi satunya enggak? Ya mungkin ada tahapan di mana memang harus pisah dulu gitu. Ada step di mana mungkin Tuhan izinkan itu terjadi, lo pisah dulu atau gimana? Karena kita nggak tahu kedepannya akan ada sesuatu apa yang lagi Tuhan bikin gitu untuk keluarga ini gitu sih. Cuman ya pada dasarnya sih saya tidak setuju dengan yang namanya perceraian. Tapi jika memang sangat tidak bisa ditoleransi lagi, tidak bisa diperbaiki lagi, ya kalau memang sudah harus dipisah dulu, lebih baik ya dipisah dulu, ambil waktu jalan masing-masing. Ya kalau memang Tuhan mengizinkan ternyata itu memang nantinya balik lagi, ya berarti memang ini adalah jalan yang harus, proses yang harus dilalui saat ini gitu. Bukan artinya kita sepakat dengan bercerai, enggak. Artinya kalau misalnya salah satu pihak, kan harus ada kesepakatan berdua. Kalau salah satu pihak yang cheating ternyata nggak mau diberesin, satu mengeraskan hati, nanti trauma lah misalnya, nanti dia begitu lagi gitu kan, nggak ada keinginan. Mendingan break dulu, itu tadi rehat, sambil terapi dan sebagainya. Itu sih. Tetap konseling ya. Konseling terus lakukan. Anda yang butuh konseling, hubungi nomor di bawah ini. Nanti tolong tim editing ya. Masukin nomornya ke WhatsApp. Jadi ya balik lagi aja. Mau seberat apapun masalahnya, Nggak cuma perceraian sebenarnya. tetap nggak boleh yang namanya Nggak boleh perceraian. Perceraian, perselingkuhan. Nggak boleh. Nggak boleh namanya bercerai. Tetap harus cari solusi. Cari solusi dulu, baru kalau memang tidak menemukan solusi yang pas setelah waktu break itu, ya udah harus diputuskan yang terbaik. Pertanyaan udah habis sih kok.
mungkin kok ada tambahan apa gitu, pesan-pesan buat Wajangan. wajangan atau yang Yang mau menikah atau yang juga. sudah menikah ya. Kalau dari kita sih, kalau urutannya kan single itu investasi kan, termasuk dalam pernikahan itu kita akan melihat bahwa investasi kita ini udah mulai menanjak. Dan kalau di pernikahan itu adalah suatu hasil dari investasi kita. Artinya benih yang sudah kita tabur ini akan kita tuai. Nah, tuainya lewat mana? Anak-anak kita. Dalam pernikahan selalu pikirkan untuk dalam pernikahan harus mikirin sesuatu dampak yang besar buat komunitas atau kehidupan sosial di sekeliling kita. Karena ini bukan cuma ngomongin aku, saya, tapi udah kita, kami, us gitu kan, kita berdua. Dan kita berdua nih bisa lakukan apa? Pernikahan itu bukan lagi hidup sendiri sebebas-bebasnya. Kita terikat satu dengan yang lain untuk melakukan kebebasan bersama-sama, bukan lagi sendirian dan sebagainya. Dan walaupun ada keterbatasan dalam arti contoh dulu mungkin bisa pulang malam pergi sama teman, sekarang sudah bawa istri nggak mungkin kuat pulang malam kayak kita gitu kan. Jadi aduh maaf nih harus pulang lebih awal dan sebagainya. Ada batasan-batasan dari segi waktu dan sebagainya. Cuman lihat bahwa upaya yang kita lakukan dalam pernikahan ini akan menjadi pondasi juga untuk sesuatu yang lebih besar, untuk sesuatu yang lebih lama, lebih awet. Nah, buat kamu yang mungkin yang sudah menikah tapi belum punya anak, ya percaya aja bahwa Tuhan akan memberikannya dengan caranya yang unik. Kalaupun sampai sekarang menikah udah lama tapi belum ada, ya nikmati aja, kita syukuri. Berarti artinya ada hal-hal yang ada plus minus lah dengan kehidupan seperti itu. Tapi buat kita, pernikahan itu adalah hasil dari buah-buah yang sudah kita hasil dari buah-buah yang kita bisa nikmati saat ini. Itu sih. Jadi dari hasil udah investasi, tabur benih, ini waktunya menuai. Menuai lewat kehidupan kita, menuai lewat pasangan kita. Dan ketika kamu buat dampak bukan cuma sendiri tapi harus berdua bersama-sama. Dan kamu juga membawa nama baik keluarga, kedua belah pihak, dua keluarga yang bersatu. Kamu juga membawa nama baik keluargamu sendiri. Gitu. Jadi contohnya, kalau istri saya namanya Irma Natalina, udah dikenalin sebagai Ibu Joseph Setiawan. Ibu Joseph dan lain-lain. Nah, berarti dia udah membawa nama keluarga. Anak kita pun akhirnya punya nama dari keluarga kita berdua, mewakili. Nah, itulah salah satu legacy. Pernikahan harus dilihat dengan waktu yang lebih panjang. Contohnya seperti ini, teman-teman. Kamu waktu nikah usianya misalnya berapa? 27. Kita menikahnya usianya 27. Kita pengen hidup lebih lama dari usia kita waktu masih dari bayi dan waktu kita menikah. Jadi usia pernikahan harus biasanya sih lebih panjang daripada usia kita sebelum menikah. Nah, gimana cara mempertahankan itu terus ada dan terus punya dampak? Yaitu bangun kehidupan secara kesepakatannya juga terus jalan bersama-sama. Oke, kalau dibikin quotes kok lebih singkat, maksudnya yang merangkum semua tentang pernikahan. Marriage life. Marriage life. The world of the marriage itu. Kan? Film dong. Oke. Susah dirangkumnya ya. Karena akan ada banyak jalur-jalur sana Terlalu sini ya. terlalu banyak aspek gitu namanya pernikahan. Ya oke, mungkin marriage life itu satu fase kehidupan baru di mana kita menyatukan dua kebudayaan yang berbeda untuk menciptakan kebudayaan yang baru. Gitu. Itu sih. Keren deh. Keren. Maksudnya istrinya Kak Ocep kan yang keren. Saya keren karena dia keren. Keren C berarti. Ya. Oke. Udah sih nggak kita mau. Oke. Thank you Kok buat waktunya sama Cik Irma.
nanti mungkin ada kesempatan lain yang bisa kita bahas juga berdua. Maksudnya Koko sama Cece lagi. Kembali dengan kita juga berdua. Oh, gitu. Kirain mau konseling. Kirain kamu berdua mau konseling sama dia. Mau nikah? Belum. Ini hostnya mau nikah. Ngawur. Belum. Oke. Ya. Sip. Thank you Ko buat Thank you, Vivi. Terima kasih, Lisa, terima kasih Vin. Ko. Oke, Jers, kita bakal nyimpulin apa yang udah kita omongin hari ini. Yang pertama, jadi dibagi dua nih, sebelum dan sesudah menikah. Ketika sebelum menikah, kita harus perhatiin 3 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan. Yang kedua adalah pribadi kita masing-masing seperti apa. Dan yang ketiga adalah secara finansial. Selanjutnya, Nah, terus ketika kita sesudah menikah, yang pertama kita harus benar-benar menerima pasangan kita. Walaupun pada saat sudah menikah akan ada hal-hal baru yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi kita harus tetap berusaha untuk menerima pasangan kita apa adanya. yang kedua adalah pentingnya komunikasi dalam setiap aspek dalam pernikahan. Jadi dari masalah yang ada, dari perbedaan yang ada, penting sekali bahwa komunikasi itu dibangun dengan tepat sampai kita ada dalam keadaan yang sepakat. Yang ketiga, tetap ingat konteks bahwa pernikahan Kristen itu tidak mengenal perceraian. Jadi seberat apapun masalah yang kita alami waktu keadaan setelah menikah, percaya bahwa ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan sediakan supaya kita nggak menghampiri kata perceraian tersebut. Oke, yang keempat, yang paling penting nih, masa pernikahan ini adalah masa-masa di mana menyatukan dua budaya yang berbeda menjadi satu budaya yang baru. Oke. Sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan podcast 11 Digicare in Christ yang tayang setiap hari Sabtu di channel YouTube GSCI Ebenezer. Dan jangan lupa kita ada akun 11digicare di Instagram, kalian bisa follow. Di situ kalian bisa minta bantuan doa, kalian bisa sharing apapun masalah kalian, dan jangan khawatir, semuanya rahasia. Oke, sekian buat hari ini. Aku Yuvi dan Aku Risa. see you and God God bless bless you. you.